Indonesia Raya 3 stanza. Hadirin dimohon berdiri di tempat masing-masing.
Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana kepada Ariana Nafila. Disilakan. Baik, suara saya sudah terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud al-Jalalu al-Musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al-bilad wa rijalu wa ba'du. Yang saya hormati, pemateri Ustadz Ahmad Asraf Fitri, SHI MSY, Presiden OMI Yaya Al-Aziz beserta staf, rekan-rekan panitia humas, dan teman-teman semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa berkumpul di acara kelas pranikah muda Batch 1, kupas tuntas persiapan membangun keluarga atau rumah tangga dari sisi agama. Adapun perkenalkan saya, Ariana Nafila, yang alhamdulillah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman semua sebagai ketua pelaksana acara ini untuk menyampaikan beberapa hal yang saya dan tim persiapkan demi berlangsungnya acara ini. 5W 1H. What? Acara ini merupakan batch 1 dari 2 batch yang mengusung tema serupa, yakni kelas pranikah muda, namun yang pertama dari sisi agama dan yang kedua dari sisi kesehatan. Oleh karena itu, mohon nantikan informasi mengenai pelaksanaan batch 2, insya Allah dalam waktu dekat. Kemudian WHO. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Hubungan Masyarakat Kemenhumas, Organisasi Mahasiswa Institut OMI, Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Yaya Al-Aziz, atau apabila disatukan yaitu oleh Kemenhumas OMI Yaya Al-Aziz. Adapun acara ini mengundang pemateri dari salah satu dosen IAIS yang juga merupakan dekan Fakultas Dakwah, Ustadz Ahmad Asraf Fitri, SHI MSY. Acara ini di 100 orang saja, sementara peserta terdaftar mencapai lebih dari 100 orang, exclude panitia. Selanjutnya, when and where. Yaumus Sabat, tarikh 13 November 2021 atau 7 Rabiul Tsani 1443 Hijriah secara online di platform teleconference Zoom meeting. Kemudian why? Acara ini diupayakan terlaksana atas dasar kesadaran bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melaksanakan pernikahan. Mengingat fitrah manusia senantiasa saling membutuhkan satu sama lain, khususnya pada lawan jenis, sehingga pernikahan memiliki urgensi tersendiri dalam pelaksanaannya. Terlebih, untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, sakinah, mawaddah, warohmah, ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelumnya, baik berupa ilmu maupun materi. Dan kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang perlu ditempuh oleh setiap orang, karena dalam pelaksanaannya ada ilmu yang bisa didapat, dan bisa menjadi yang bermanfaat bagi seseorang yang sudah menikah maupun yang belum. The last but not least adalah how. Bagaimana acara ini terlaksana telah tersusun dengan atur cara yang telah disampaikan oleh pembawa acara. Kami mengharapkan seusai acara ini, seluruh peserta dapat memahami materi yang disampaikan oleh pemateri dan dapat mengimplementasikannya ketika sedang maupun akan berumah tangga kelak. Kemudian perlu diinformasikan pula bahwa jangka waktu yang kami persiapkan untuk acara ini selama kurang lebih 4 bulan, dari mulai perencanaan, pengajuan proposal, kemudian persiapan-persiapan, persetujuan, sampai dengan hari ini pelaksanaan. Yang berarti acara ini telah diketahui oleh pembina OMI Yaya Al-Aziz, Ustadz Dr. Alf Satria STMT, dan telah disetujui oleh Rektor Yaya Al-Aziz, Al-Ustadz Imam Foto SE pada 10 November 2021 lalu, setelah 14 hari diajukannya proposal yang telah direvisi. Demikian laporan Ketua Panitia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih kepada Ariana Nafila telah menyampaikan laporannya. Atur cara yang kelima yaitu sambutan Presiden OMI IAI Al-Aziz kepada Muhammad Isa Ashrafuddin.
Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Suara jelas ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang amat berhormat Grand Chancellor of Yai Al-Aziz, Profesor Dr. Honoris Causa AS Panji Gumilang MP, yang berhormat Rektor Yai Al-Aziz, Al-Ustadz Imam Prawoto SEQ bidang kemahasiswaan, Al-Ustadz Dr. Alfi Satria STMT, yang terhormat pemateri kita pada pagi hari ini, Al-Ustadz Ahmad Asraf Fitri SHI MESY, dan kepada seluruh staf-staf OMI, jajaran OMI, dan kepada seluruh mahasiswa yang kita banggakan. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di kesekian kalinya webinar yang sudah dibuat oleh OMI, diprogramkan oleh OMI. Terima kasih kepada panitia yang sudah membuat program seperti ini, yang sudah bertungkus lumus dalam menyusun kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, Ariane, sudah menyiapkan program ini selama 4 bulan, dan bahkan ini nanti akan ada batch keduanya. Jadi ini baru batch pertama. Jadi saya harap nanti teman-temannya sudah join di batch pertama ini bisa kembali lagi join di batch kedua. Ya, sebenarnya saya dikabarkan kan sama Ana, antum nanti sambutan ya. Wah, sambutan apa ini tentang pernikahan? Biasanya kalau sambutan kan ngasih prolog-prolog ya. Nah, ini ya saya juga belum nikah, yang jelas saya antusias mengikuti program ini. Ya karena itu kita bisa menyiapkan apa dari sisi agama ya. Karena banyak orang yang ini hal penting loh, dari sisi agama ini hal penting loh. Tapi banyak orang yang kayak malah memilih sisi lain, jadi ini kayak nggak dihiraukan gitu, nggak, oh ya udahlah mengalir aja. Banyak orang yang seperti itu. Nah, kita harap dengan kita mendapatkan materi seperti ini, kita akan lebih tahu, lebih paham dari sisi agama ini, ya. Nah, karena banyak orang yang menyiapkan pernikahan ini lebih ke sisi karir, lebih ke sisi keuangan, rumah, dan lain-lain gitu. Pokoknya saya harus begini, umur segini harus begini. Tapi kalau urusan agama malah ya udahlah begini. Nah, ini saya harap dikumpas tuntas di sini, diperhatikan oleh teman-teman. Nah, ini pemateri kita juga kebetulan sudah menerbitkan beberapa buku seputar hal ini juga gitu. Alhamdulillah ya. Tuh, saya harap teman-teman di sini juga mengikuti kegiatan ini dengan tuntas, baik yang sudah nikah maupun belum nikah. Khususnya belum nikah, ini adalah kegiatan bagus. Nanti juga ikuti lagi batch keduanya ya. Itu saja mungkin dari saya. Demikian, haza wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, sepertinya pembawa acara sedang keluar Zoom terlebih dahulu ya. Saya handle saya. Teman-teman bisa melihat CV pemateri yang sudah ditampilkan di layar. Ada riwayat hidup pemateri. Yang pertama adalah nama Ahmad Asraf Fitri, kemudian pendidikan formal yang terbaru itu beliau merupakan lulusan IAIN atau sekarang UIN Wali Songo Semarang 2009 sampai 2013, dan kemudian mengambil S2 di IAIN Surakarta tahun 2013 sampai 2015. Selanjutnya pendidikan non formal.
dua terbaru ini beliau merupakan lulusan Pondok Pesantren Mahasiswa Darun Najah Semarang tahun 2009 sampai dengan 2013, dan kemudian Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Mu'ayyad Windan Sukoharjo 2013 sampai dengan sekarang. Silakan selanjutnya. Pengalaman organisasi ada banyak ya teman-teman. Yang terbaru, dua terbaru, organisasi beliau ini koordinator wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta untuk majalah santri CS Mora Nasional periode 2011 sampai dengan 2013. Dan kemudian relawan Lembaga Amal Zakat Infak Sodako di bidang jurnalistik tahun 2010 sampai dengan 2013. Selanjutnya pengalaman kerja. Beliau merupakan editor jurnal El Hayah Pasca Sarjana IAIN Surakarta dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Juga pengajar di pesantren mahasiswa Al-Mu'ayyad Windan Sukoharjo dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, prestasi yang beliau raih, salah satunya adalah terpilih pembangunan sosial ekonomi melalui zakat penghasilan di Indonesia sebagai paper untuk dipresentasikan dalam International Conference on Islamic Economic Studies atau ICICO Floor in Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya, buku yang diterbitkan, salah satunya yang sudah masyhur ya teman-teman di kalangan mahasiswa IAI, yaitu buku Inspirasi Sukses Khadijah, yang terbit pada dan selanjutnya buku yang diedit, salah satunya adalah novel Karena Cinta Pertama, penulisnya Aira, dan diterbitkan oleh penerbit Real Books. Selanjutnya. Ya. Artikel yang dimuat di media massa ada banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah Memimpin Rakyat dengan Hati Nurani yang terbit pada 18 Mei 2014, diterbitkan di Malang Post. Selanjutnya. Ya, ada banyak ya, teman-teman bisa lihat di screen yang sedang di-present. Selanjutnya. Nah, masih mengenai artikel yang terbit di media massa, bisa dilihat. Dan terakhir, teman-teman bisa hubungi beliau melalui kontak handphone yang tertera di screen, email asraf.fitri@gmail.com, dan follow media sosial Ustadz Asraf, Facebook Ahmad Asraf Fitri, dan Instagram @a.asraf.fitri. Sekian pembacaan CV pemateri oleh saya. Sebelumnya, apakah pembawa acara sudah kembali ke ruang? Oke, baik. Karena belum, saya akan lanjut untuk menghandle. Selanjutnya adalah penyampaian materi kepada pemateri Ustadz Ahmad Asraf Fitri, SHIMESY. Disilakan. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Terdengar, Ustadz. Terdengar, Ustadz. Ya. Baik, kalau wajah saya kurang kelihatan ini mungkin karena itu ya, background virtualnya warna cerah. Jadi yang kelihatan ini malah background tulisan acaranya ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting suara saya bisa terdengar oleh teman-teman semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka, untuk mengkaji, untuk belajar bersama ya tentang persiapan ataupun hal-hal yang perlu dipelajari dan dipahami oleh teman-teman semua ya, terutama yang belum nikah ya, karena kalau yang sudah nikah ini tidak ada materi tentang poligami. Jadi
Ini bukan waktunya ya, bukan waktunya untuk menjelaskan soal itu. Nah, tapi untuk teman-teman yang memang statusnya masih jomblo, masih lajang ya. Nah, insya Allah ini menjadi bekal penting untuk nantinya menghadapi rumah tangga ya, untuk menjalin bahtera rumah tangga. Nah, tolong dilanjutkan ya slide-nya. Oke, teman-teman, saya yakin itu ya sering mengikuti berita-berita di televisi ya, maupun di berbagai pemberitaan online, baik itu di media yang nasional maupun tempat rame itu kan ada salah seorang artis ya, artis dangdut gitu ya. Nah itu tidak mengakui anak hasil pernikahannya dengan istrinya gitu ya. Nah kalau dirunut atau kalau ditelusuri ya, ternyata salah satu alasan kenapa kok si penyanyi dangdut itu atau artis dangdut itu sampai punya dugaan bahwa anak yang dikandung oleh istrinya itu bukan anaknya, itu karena dia menghitung waktu pernikahan dengan masa kehamilan itu tidak sesuai. Ibarat kata dia nikah baru 1 bulan, tapi usia kehamilannya itu lebih dari 1 bulan, katakanlah misalkan 1 bulan setengah. Nah ini kemudian yang menjadi sumber masalah ya, sumber prasangka dan sumber praduga. Apa jangan-jangan istri saya, maksudnya istri si pedangdut itu telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain sebelum nikah dengan si penyanyi dangdut. Nah itu ya. Nah itu seperti itu. Padahal sebenarnya kita perlu paham tentang unsur medis, tentang hal-hal medis yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Itu ya. Nanti mungkin penjelasan lebih rinci akan disampaikan oleh Ustazah Ustazah siapa? Ustazah Dini ya. Halo. Mbak Ariana? Iya, Ustadz. Iya, betul, Ustazah Ustaz. siapa yang nanti bagian kesehatan? Iya, Ustazah Dahlia Nurdini. Nah, Bu Ustazah Dahlia Nurdini ya. Ya itu. Nah, tapi secara sepintas begini, saya ingin menyampaikan juga ya, supaya kita itu punya bekal dasar ilmu pengetahuan medis agar nanti dalam menjalani rumah tangga itu kita tidak kaget, tidak tidak suudzon ya kepada pasangan kita. Contoh misalkan begini, yang sering disalahpahami itu tadi soal perhitungan masa kehamilan gitu ya. Orang awam itu kan mikirnya yang namanya kehamilan itu ya mestinya sejak hubungan badan atau sejak waktu hubungan badan sampai waktu dia hamil gitu kan. Misalkan kalau nikahnya tanggal 1 Desember ya berarti kalau sejak hari itu dia berhubungan badan maka sejak itu pula dihitung waktu hamilnya. Itu pandangan orang awam yang tidak paham kesehatan. Padahal kalau dari segi medis itu perhitungan kehamilan itu acuan dasarnya adalah menggunakan HPHT atau hari pertama haid terakhir. Jadi kalau misalkan sebelum laki-laki dan perempuan itu nikah, kemudian si perempuan itu sempat haid sebelumnya, maka yang dihitung awalnya itu adalah sejak hari pertama si perempuan haid. Katakanlah tadi nikahnya itu tanggal 1 Desember, tapi si perempuan itu haid pertamanya itu tanggal 15 November gitu ya. Maka yang dijadikan acuan, yang dijadikan perhitungan awal itu adalah tanggal 15 November. Gitu ya, sehingga otomatis ya nanti pasti ada selisih masa atau selisih waktu ya antara
yang pernikahan, hitungan dengan waktu pernikahan dengan apa namanya kehamilan yang sebenarnya menurut medis gitu ya. Jadi jangan heran kalau seandainya misalkan nanti kalian nikahnya baru 3 bulan, tapi menurut dokter ini kehamilannya sudah 4 bulan ya, kalian jangan suudzon kepada istri. Nah itu seperti itu. Karena itu tadi perhitungan dasarnya, tata cara perhitungannya itu menggunakan HPHT atau hari pertama hari terakhir. Nah terus kemudian hal berikutnya yang penting juga untuk saya sampaikan itu terkait dengan masalah keperawanan perempuan ya. Selama ini orang kan berpandangan ya salah satu ciri ya perempuan yang masih perawan itu ketika malam pertama atau ketika pertama kali berhubungan badan itu mengeluarkan darah. Nah, nah ini perlu saya infokan ya. Dalam vagina perempuan itu kan ada namanya himen atau selaput darah. Nah, yang namanya selaput darah itu dia antara satu perempuan dengan perempuan yang lain itu berbeda tingkat apa namanya bisa tingkat ketahanannya, tingkat elastisitasnya ataupun tingkat kerekatannya gitu ya. Nah, ada juga perempuan yang ketika pertama kali berhubungan badan itu dia tidak mengeluarkan darah. Ada yang mengeluarkan darah hanya sedikit, tapi ada juga yang mengeluarkan darah dalam jumlah yang lumayan gitu ya, artinya sampai kelihatan. Nah itu seperti itu. Maka kalau seandainya kebetulan kita punya istri yang kemudian ketika diajak berhubungan badan pertama kali dia itu tidak mengeluarkan darah, jangan langsung suudzon gitu ya. Jangan langsung punya dugaan istri saya ini sudah enggak perawan. Nah, jangan seperti itu. Nah ini nanti mungkin kalian akan perlu ini apa namanya menelaah secara medis gitu ya. Nanti pembahasan mengenai hal itu akan disampaikan oleh Ustazah Dahlia Nurdini. Oke, mungkin lanjut saja ya, biar tidak terlalu lama. Oke. Nah, jadi kalau kita menggunakan sudut pandang Islam itu ya ada beberapa tahapan, ada beberapa langkah menuju pernikahan. Nah, tahapan yang pertama yaitu ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Ta'aruf itu ya perkenalan. Saling mengenal antara si calon laki-laki, si calon suami atau laki-lakinya dengan si calon istri atau perempuan. Nah, kemudian masuk ke khitbah. Khitbah itu ungkapan atau pernyataan ya dari seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan. Nah, dia bisa saja atau si laki-laki itu bisa saja pergi ke rumah keluarga dari si perempuan, kemudian menyampaikan niat baiknya untuk menikahi si anak gadis dari orang tersebut. Nah, itu yang disebut dengan khitbah. Nah, maka nanti kita juga akan bahas tentang ketentuan mengenai khitbah dan segala macam. Nah, jauh sebelum itu, sebelum menentukan siapa yang akan kita nikahi, kita kan harus menetapkan standar. Ini tolong dilanjutkan ya slide-nya. Kita kan harus menetapkan standar ya. Siapa orang yang ingin kita nikahi? Kriterianya apa saja? Gitu ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, di dalam hadis itu kan jelas ya. Yang dijadikan sebagai dasar itu adalah hadis yang berbunyi tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena status sosialnya, atau karena kalau dalam riwayat yang lain itu menggunakan kata linasabiha, karena nasabnya. Terus wajamaliha karena kecantikannya, terus walidiniha dan karena agamanya. 4 hal ini yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Terus fadfar bidatidin taribat jadak. Pilihlah yang agamanya baik ya, maka kamu akan beruntung. Nah, yang menarik itu begini. Pertimbangan 4 hal ini itu tidak muncul secara tiba-tiba ya, tapi berdasarkan
berbagai pertimbangan dan berbagai hal penting yang memang nanti sangat menentukan dalam urusan rumah tangga. Contoh misalkan dalam hal hasab, status sosial. Nah, dalam hal status sosial itu kalau di Jawa ya, itu ada namanya pemilihan jodoh berdasarkan bibit, bebet, bobot, atau bibit, bebet, bobot. Bibit itu kan berarti dari segi asal-usul keluarganya, status sosialnya termasuk juga dipertimbangkan, gitu ya. Dia apakah termasuk kalangan orang biasa, kalangan bangsawan, atau mungkin kalangan menengah ke atas, gitu ya. Persoalan status sosial itu nanti juga berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Di zaman Rasulullah itu pernah terjadi pernikahan antar kelas sosial yang berbeda, ya, antara bangsawan dengan rakyat jelata itu pernah terjadi. Nah, contoh kasusnya adalah sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini mantan budak, ya, mantan budak yang kemudian dibebaskan oleh Rasulullah dan diangkat sebagai anak angkat, dijadikan anak angkat Rasulullah, Zaid bin Harithah, ya. Nah, kemudian Zaid bin Harithah nikah dengan perempuan bangsawan dari suku Quraisy yang bernama Zainab binti Jahash, gitu ya. Nah, ternyata dalam perjalanan waktu, gitu ya, pernikahan antara Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahash itu tidak bisa dipertahankan karena banyak faktor. Boleh jadi salah satunya itu tadi, termasuk persoalan perbedaan status sosial. Yang satunya bekas budak, orang rakyat ini ya, menengah ke bawah gitu ya. Sementara yang satunya itu kelasnya bangsawan. Nah, pasti proses adaptasinya akan lebih sulit. Beda ceritanya kalau yang nikah ini sama-sama rakyat jelata atau sama-sama bangsawan. Jadi sudah paham kultur atau tradisi atau hal-hal yang berlaku di lingkungannya, di lingkungan keluarganya. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika seseorang itu menyamakan menyamakan atau mencari kesamaan antara orang yang dinikahi dengan antara kita dengan orang yang akan kita nikahi, itu kemungkinan potensi pertengkarannya akan lebih rendah, gitu ya, atau potensi konfliknya akan lebih rendah daripada kalau seandainya kita mencari calon istri atau calon suami yang dia itu punya perbedaan kultur yang sangat jauh, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan redaksi hadis yang lain itu kan menggunakan istilah nasab, linasabiha ya, atau karena nasabnya. Nah, ternyata persoalan nasab ini juga sangat penting ya untuk dijadikan pertimbangan. Karena dengan melihat nasab seseorang, kita itu tahu, kita paham apakah orang tersebut dari kalangan orang-orang yang hebat, gitu ya. Terus apakah orang tersebut itu secara medis itu punya kesehatan fisik yang bagus atau tidak. Nah, itu kaitannya sampai ke sana. Ya, itu bukan semata-mata karena melihat itu keluarganya orang kaya atau bagaimana gitu ya. Tapi lebih kepada itu tadi berbagai aspek yang juga terkait dengan masalah medis. Contoh misalkan begini, kalau misalkan ada orang tua itu punya penyakit diabetes, gitu ya, dia itu punya resiko anak keturunannya juga mengidap diabetes. Meskipun diabetes ini sebenarnya terkait dengan masalah pola hidup. Nah, terus juga contoh misalkan, tapi ada juga ya penyakit tertentu yang dia itu sifatnya dalam tanda kutip keturunan. Contoh misalkan penyakit asma ya. Nah,
orang yang punya penyakit asma nanti ada kemungkinan keturunannya itu juga punya asma, entah itu anaknya, entah itu cucunya, atau mungkin cicitnya, gitu ya. Jadi ketika kita memilih perempuan atau calon istri yang kemudian misalkan itu dia punya penyakit asma, berarti kita itu harus sudah punya persiapan. Nah, kalau calon istri saya punya asma, berarti nanti saya harus melakukan serangkaian cara gitu ya, supaya anak keturunan saya tidak punya asma. Nah, misalkan dengan bagaimana? Dengan melakukan latihan renang gitu ya, ngajari anak renang sejak kecil dan sebagainya, atau mungkin terapi pernafasan. Nah, itu kan seperti itu. Jadi larinya sampai ke sana, sampai jauh seperti itu. Nah, itu begitu. Nah, kemudian wajah malia, karena ketampanan atau kecantikannya itu juga penting gitu ya. Karena kita niat menikah itu kan sekali seumur hidup. Kalau seandainya kita nikah, kebetulan yang kita nikahi itu tidak tampan, tidak cantik gitu ya. Nah, itu kan kalau kita lihat perempuan lain yang lebih cantik, ya mungkin kita akan akan muncul godaan, ya kan? Nah, itu tadi. Maka menikah dengan perempuan yang cantik itu ya niatnya sebenarnya bukan karena semata-mata fisik gitu ya, tapi lebih untuk meredam godaan-godaan itu. Nah, itu seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, selain 4 hal yang harus dipertimbangkan tadi, itu juga kita perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya, ya. Dalam hal ini terkait dengan masalah kesuburan. Jadi di dalam hadis Nabi mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikumul umam. Kalau dalam riwayat yang lain, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikilah perempuan yang wadud. Wadud itu yang sangat subur. Karena sesungguhnya aku Rasulullah itu sangat senang ya, atau berlomba-lomba dengan umat lainnya pada hari kiamat. Nah, itu seperti itu. Berlomba-lomba dalam artian mana umat yang lebih banyak pada hari kiamat nanti. Nah, berarti di sini mengindikasikan bahwa Rasulullah itu menganjurkan supaya kita nikah dengan perempuan yang tidak mandul, gitu ya. Karena di sini salah satu tujuan pernikahan itu kan menjaga keberlangsungan keturunan, ya. Pasti semua orang nikah itu ya mayoritas karena pengen punya keturunan, ya. Ingin agar nanti ada yang melanjutkan perjuangannya. Nah, itu seperti itu. Khususnya mungkin ya dari anak. Nah, maka untuk tahu apakah seorang perempuan itu subur atau tidak, nah ini kan kita harus paham ya. Harus paham berbagai tanda atau berbagai ciri-cirinya. Itu seperti itu. Karena yang menyebabkan kesuburan itu ternyata bukan hanya faktor internal saja, tapi juga faktor eksternal. Faktor internal itu berarti bukan cuma dari diri si perempuan, tapi juga dari luar dirinya perempuan itu juga ada. Nah, contoh misalkan begini, cara paling mudah misalkan ya, kalau kita pengen lihat kira-kira seorang perempuan itu subur atau tidak, kita bisa tahu salah satunya dengan jumlah saudaranya. Misalkan jumlah saudaranya ada banyak, nah berarti dari segi genetik orang tuanya subur. Kalau orang tuanya subur, ada kemungkinan besar anaknya juga subur. Itu dari segi internal seperti itu. Itu ya. Nah, akan tetapi itu juga tidak menjamin 100% gitu ya, karena ada faktor-faktor di luar diri kita. Contoh misalkan mengenai pola hidup. Kalau seandainya ada perempuan kok ngerokok, nah itu ya
tingkat kesuburannya akan lebih rendah gitu ya daripada perempuan yang tidak merokok. Terus ini juga yang perlu kita pahami, ada namanya virus. Nah, virus toksoplasma itu namanya Halo, halo. Suara saya terdengar? Ada Ustadz. Dengar Ustadz. Ya, yang pakai laptop itu putus sendiri nih. Jadi saya beralih pakai HP ya. Nah, tadi kembali ke pembahasan mengenai itu tadi tokso ya. Virus tokso itu bisa menyerang perempuan. Nah, salah satu hal yang diakibatkan oleh virus tokso itu diantaranya itu keguguran. Jadi virus toksoplasma bisa menyerang. Halo, halo, suara saya terdengar? Dengar Ustadz. Ya. Nah itu virus toksoplasma itu bisa menyebabkan keguguran. Bahkan dalam beberapa kasus itu perempuan yang kena toksoplasma janinnya itu bisa ikut mengalami gangguan kesehatan. Bahkan ada yang sampai kena Down syndrome atau penyakit-penyakit yang menyebabkan kecacatan mental maupun otak gitu ya. Nah, itu kan bahaya. Maka kalau secara pribadi saya itu tidak menyarankan orang-orang atau murid-murid saya tidak menyarankan mereka memelihara kucing. Saya juga tidak menyarankan mereka memelihara burung-burung. Gitu ya. Kenapa? Ya karena itu tadi burung atau unggas-unggasan termasuk ayam maupun bebek, terus kemudian kucing itu berpotensi ditempati virus toksoplasma. Sehingga kalau perempuan itu tadi memelihara hewan-hewan tersebut di rumahnya, maka ya ada potensi dia terkena toksoplasma meskipun tingkat ketahanan tubuh antara satu perempuan dengan perempuan yang lain itu berbeda. Gitu ya. Ada yang mungkin ketahanannya kuat. Kalau ketahanannya kuat, ya boleh jadi tingkat dampaknya itu lebih kecil daripada yang ketahanannya lemah. Nah, itu seperti itu. Tapi untuk jaga-jaga ya menurut saya lebih baik tidak usah gitu ya, tidak usah tidak usah memelihara hewan-hewan seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah, laki-laki juga sama gitu ya. Laki-laki kalau seandainya perempuan pengen nikah, itu kan juga dia pengennya nikah dengan laki-laki yang juga bisa menghasilkan keturunan ya atau subur ya kan. Nah, kalau laki-laki ya bisa kita lihat dari pola hidupnya gitu ya. Termasuk diantaranya itu tadi dia tidak pernah merokok, tidak mengonsumsi minuman keras ya. Karena rokok dan termasuk juga cara berpakaian ya. Laki-laki yang suka menggunakan celana ketat itu ya dia ada potensi ini tadi kualitas spermanya kurang bagus. Jadi kalau laki-laki jangan suka pakai skinny jeans ya. Jangan suka pakai celana ketat. Nah, itu seperti itu. Itu ya. Oke, terus lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau seandainya kalian laki-laki, kalian itu milih gadis atau janda gitu ya. Nah, suatu ketika ini ada kisah ya
namanya yang dialami ya oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir bin Abdullah ini baru saja menikah, itu ya. Nah, terus kemudian ketika ketemu Rasulullah, Rasulullah tanya kepada Jabir, gitu ya, apakah kamu nikah wahai Jabir? Terus Jabir menjawab, ya Rasulullah. Nah, terus Rasulullah tanya lagi, yang kamu nikah itu janda atau perempuan? Itu apa? Gadis atau janda gitu ya? Gadis atau janda. Nah, terus Jabir menjawab yang saya nikahi adalah janda. Terus Rasulullah ini apa namanya komentar begini, fahala jariyatun tulaibuha wa tulaibuka wa tudhibuka wa tudhibuka. Nah, kenapa kok kamu nggak nikah sama perempuan gadis saja, yang masih gadis saja gitu ya? Kalau masih gadis kan enak diajak untuk main-main, untuk enak diajak guyon gitu ya, atau enak untuk diajak bersikap romantis, kurang lebih kan seperti itu. Nah, terus kemudian Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa bapaknya Jabir itu meninggal dunia, gitu ya. Sementara Jabir itu punya banyak adik perempuan. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan jumlahnya sampai 7 atau 9 adik perempuan. Maka Jabir mengatakan, wa inni karihtu an aji ahunna bimithlihinna. Saya nggak mau atau khawatir untuk menikah dengan perempuan yang usianya sepantaran dengan mereka. Gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi, kalau usianya sepantaran, berarti ya istrinya Jabir tidak bisa ngurusi adik-adiknya. Gitu ya, atau mungkin sungkan gitu ya. Kalau seandainya yang dinikahi ini yang sudah senior gitu ya, atau yang sudah punya pengalaman, nah maka istrinya tadi yang statusnya janda itu bisa ngurusi adik-adiknya. Nah, itu seperti itu. Nah, baru kemudian setelah dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan barakallahu lak. Gitu ya. Semoga kamu mendapatkan, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Nah, itu seperti itu. Oke, jadi ya kurang lebih ya sama ya. Kalau laki-laki mau menikah dengan gadis atau janda, itu ya. Terus kemudian kalau perempuan pengen nikah, dia juga bisa milih mau dinikahi laki-laki yang statusnya masih perjaka atau yang sudah duda. Jadi tidak ada masalah sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini persoalan berikutnya ini ya. Siapa yang mengajak nikah terlebih dahulu? Selama ini kan kita orang-orang di timur atau orang-orang di Indonesia misalkan ya, itu kan punya mindset yang harus menyatakan perasaan terlebih dahulu, itu kan laki-laki ya. Tapi ternyata sering sekali Rasulullah itu di dalam tanda kutip ditembak gitu ya, atau ditawari untuk menikah dengan seorang perempuan, dan tawaran itu langsung dari si perempuan, atau dengan kata lain Rasulullah ini ditembak oleh perempuan kalau istilah anak-anak zaman sekarang ya, anak muda zaman sekarang. Nah, ini dalam hadis itu dikisahkan bahwa Anas bin Malik cerita di depan orang-orang, termasuk juga di depan anaknya Anas bin Malik, anak perempuannya Anas bin Malik. Nah, Anas cerita bahwa di zaman Rasulullah, di masa Rasulullah itu pernah ada kejadian, ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah, kemudian dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah untuk dijadikan istri gitu ya. Terus si perempuan tadi mengatakan, ya Rasulullah,
masalah ya. Siapa yang ngajak nikah terlebih dahulu, apakah laki-laki terlebih dahulu ataukah perempuan terlebih dahulu, itu tidak ada masalah dalam Islam. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ketika sudah masuk proses khitbah, itu kita dibolehkan untuk melihat wajah calon istri kita, gitu ya. Bahkan di sini diceritakan ada seorang sahabat bernama Mughirah bin Syu'bah. Dia mengkhitbah seorang perempuan. Nah, tapi waktu khitbah itu dia lupa, tidak sempat untuk memandang atau untuk melihat wajah si perempuan calon istrinya. Maka kemudian Nabi mengingatkan, "Ungdur ilaiha fa innahu ahra ayyutama bainakuma." Coba ini lihat saja si perempuan tadi atau si calon istrimu. Karena dengan melihatnya itu tuh nanti kamu akan bisa lebih menguatkan atau melanggengkan hubungan kalian. Gitu ya. Jadi kalau dalam Islam ya bisa dikatakan tidak ada namanya dalam tanda kutip membeli kucing dalam karung. Tidak ada yang semu-semu dalam urusan mencari jodoh. Gitu ya. Nah, itu jadi semuanya fair-fairan dan belak-belakan, termasuk bisa memandang wajah calon istri atau calon perempuan. Itu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang menarik ada sebuah kisah ya mengenai khitbah ini ya. Ini suatu ketika sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi itu minta tolong kepada Abu Darda supaya Abu Darda ini mewakili Salman untuk menyampaikan keinginan Salman menikahi seorang gadis ya. Jadi Abu Darda diminta Salman untuk ketemu dari orang tua si gadis dan menyampaikan bahwa Salman ingin nikah sama anaknya, anak perempuannya gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Dari keluarga si pihak perempuan malah mengatakan begini, "Amma Salman fala nuzawijuhu." Ya ibarat kata kalau Salman yang ngajak nikah, kami nggak mau gitu ya. Nggak mau dia untuk jadi mantu kami. Terus walakinna nuzawijuka anta insyita. Tapi kalau seandainya kamu Abu Darda yang pengen nikah sama anak saya gitu ya, kami siap nikahkan kamu. Gitu. Malah sampai seperti itu. Nah, maka akhirnya kemudian fatazawwajaha Abu Darda. Maka akhirnya kemudian yang nikah dengan perempuan tadi atau si gadis itu adalah Abu Darda. Nah, sampai akhirnya kemudian Abu Darda mendatangi Salman bilang begini, "Inilah astahi minka anta ba'atani tubu alaika imra'atan Tuhan." Abu Darda mengatakan, "Sesungguhnya saya itu malu sama kamu Salman. Kenapa? Karena kamu sudah minta tolong ke saya, sudah mengutus saya supaya saya menyampaikan khitbah kamu kepada seorang gadis, tapi justru saya malah nikah dengan si gadis itu." Nah, yang menarik adalah respon Salman. Salman Al-Farisi malah mengatakan begini, "Ana ajdaru an astahhiya minka hina tubuh imro'atan qadohawahu laka." Justru saya yang lebih malu karena saya minta kamu untuk mengkhitbah perempuan yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi istrimu. Nah, itu tadi kelegowoan hati dari Salman Al-Farisi itu luar biasa. Ya, ibarat kata kalau zaman sekarang itu kan Salman ditikung gitu ya. Ditikung oleh teman sendiri. Tapi Salman tidak seperti itu. Dia justru malah merasa lebih malu gitu ya. Karena minta ke Abu Darda untuk mengkhitbah perempuan yang sudah menjadi jodohnya Abu Darda. Nah, itu seperti itu. Oke, lanjut. Terus, nah kita masuk ke pembahasan tentang resepsi atau tentang walimah, ya, walimatul arus. Nah, dalam Islam itu sebenarnya persoalan resepsi itu tidak ada batasan harus menyelenggarakan pesta besar-besaran gitu ya.
terus harus mengundang sekian orang, itu tidak. Bahkan kalau kita melihat di ceritanya Abdurrahman bin Auf ya, yang menikahi perempuan Ansor, itu malah Nabi mengatakan aulim walau bisyatin, selenggarakanlah walimah meskipun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Padahal kalau orang Arab ya, 1 ekor kambing itu paling cuma dimakan sekitar 5 orang gitu ya, tidak banyak. Jadi kalau menyembelih hanya 1 ekor kambing, itu artinya yang diundang hanya tetangga terdekat saja. Mungkin cuma kanan, kiri, depan, belakang saja. Gitu. Sementara kalau di Indonesia itu kan 1 ekor kambing bisa dipakai untuk makan 1 RT ya kan. Tapi kalau di Arab ya tidak. Maka dari situ standar 1 kambing itu kan berarti yang diundang meskipun sedikit orangnya itu tidak masalah. Kalau bahkan dulu dosen saya ketika saya kuliah S1 itu mengatakan kalau di hadisnya dikatakan aulim walau bisyatin, selenggarakanlah walimah meskipun hanya 1 ekor kambing, itu kan tradisi atau itu kan kondisinya di Arab sana. Kalau di Indonesia ya mungkin hanya dengan menyembelih 1 ekor ayam itu sudah seperti menyembelih 1 ekor kambing di Arab. Nah, itu seperti itu. Karena kalau kita ngundang kondangan orang-orang tetangga ya di Indonesia, ya itu kan paling taunya ayam kan ya. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya pernikahan itu tetap perlu diumumkan, tetap perlu diberitahukan kepada orang lain supaya tidak ada fitnah ya, supaya orang-orang itu tidak muncul prasangka-prasangka yang negatif. Nah, itu seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, terus kemudian mengenai pembayaran mahar juga kurang lebih sama. Dalam artian tidak ada patokan secara pasti jumlahnya. Bahkan di dalam hadis dari Sayyidah Aisyah itu dikatakan a'dhamun nisa'i barokatan aisaruhunna ma'unatan, atau dalam riwayat yang lain aisaruhunna sodakon. Perempuan yang paling besar berkahnya itu yang paling mudah dalam urusan mahar. Nah, paling mudah dalam urusan mahar itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah perempuannya itu tidak terlalu menuntut, tidak terlalu minta mahar yang nilainya terlalu berat untuk dibayarkan. Itu seperti itu. Jadi kalau misalkan di tradisi Jawa itu kan ya pihak perempuan tidak menetapkan jumlah tertentu kan ya. Karena mahar itu biasanya berdasarkan hasil musyawarah antara kedua belah pihak. Beda dengan di Makassar ya. Di Makassar itu ada tradisi namanya uang panai. Semacam uang tebusan gitu ya. Untuk diberikan kepada pihak keluarga perempuan. Dan biasanya besaran uang panai yang harus dibayarkan oleh mempelai laki-laki itu menyesuaikan dengan status sosial perempuan. Dan juga termasuk pendidikannya, termasuk kecantikan fisiknya gitu ya. Jadi semakin tinggi status sosial si perempuan, boleh jadi uang panainya akan semakin juga. Contoh misalkan kalau si perempuan itu orang biasa tapi pendidikannya sudah sarjana, mungkin uang panainya mencapai 100 juta gitu ya. Terus bahkan saya punya teman, dia itu termasuk golongan ningrat ya. Golongan ningrat di Makassar itu biasanya di bagian depannya, bagian depan namanya itu ada tambahan kata Andi, ada nama Andi. Kalau di Jawa itu kan ada Raden Ajeng, terus GKR, Gusti Kanjeng Ratu, ya kan. Tapi kalau di Makassar itu ada tambahan Andi. Nah, teman saya yang namanya Andi ini itu dia uang panainya mencapai 1 miliar. Nah, itu kan berat ya. Maka banyak sekali laki-laki Makassar kalau dia pengen nikah sama perempuan Makassar itu harus butuh modal atau butuh uang yang sangat
banyak gitu ya. Padahal mestinya persoalan mahar ini ya jangan terlalu menyulitkan. Nah, itu seperti itu. Jadi ya sepatutnya, tapi juga bukan seadanya. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, maka kemudian setelah kita menikah, yang jadi pertanyaan adalah apakah pernikahan itu salah satu tujuannya, kalau kita melihat ayat ini, itu orang itu banyak sekali yang mengartikan bahwa tujuan pernikahan itu mendapatkan sakinah, terus mawaddah dan rohmah. Ya. Sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, kenapa kok seringkali kata sakinah, mawaddah, warohmah itu dianggap menjadi tujuan pernikahan? Karena memang di sini kata yang dipakai adalah kata litaskunu. Li itu bisa punya beberapa arti. Di antaranya supaya, gitu ya. Tapi juga sebenarnya kata li ini bisa diartikan karena, gitu ya. Karena dengan pernikahan itu kita mendapatkan sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau orang itu punya pola pikir bahwa tujuan pernikahan itu sakinah, mawaddah, warohmah, sementara pernikahannya itu tidak mencapai kondisi sakinah, mawaddah, warohmah, itu biasanya orang akan punya kecenderungan untuk mudah bercerai, gitu ya. Lebih cenderung ya sudah, karena saya sudah tidak mendapatkan ketenangan dalam pernikahan, ya untuk apa melanjutkan pernikahan ini, gitu ya. Padahal kalau menurut saya sakinah, mawaddah, warohmah itu sebuah proses dalam kehidupan rumah tangga. Dan yang namanya kehidupan rumah tangga itu pasti tidak selalu sakinah, tidak selalu tenang, tidak selalu adem ayem saja. Apalagi di tahun-tahun pertama pernikahan itu pasti banyak sekali konflik, ya, banyak sekali masalah, karena memang ada proses adaptasi antara suami dan istri, antara perempuan dan laki-laki. Apalagi yang namanya perempuan laki-laki itu kan punya karakteristik yang berbeda, gitu ya. Ibarat kata seperti langit dan bumi. Perempuan punya kecenderungan kuat menggunakan perasaan, sementara kalau laki-laki hanya kecenderungannya lebih banyak menggunakan logika dan akal. Nah, otomatis ini kan pasti akan memunculkan perbedaan, ya kan? Akan memunculkan konflik. Nah, maka itu tadi, kalau seandainya dalam pikiran itu hanya yang diinginkan hanya ketenangan, ya pasti tidak akan bisa. Karena yang namanya pernikahan itu tadi, pasti ada konflik, pasti ada proses adaptasi. Itu seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri, ya pernikahannya tidak selamanya adem ayem, ya, tidak selamanya tenang-tenang saja. Bahkan dalam suatu ketika Rasulullah juga pernah diterpa ujian dalam pernikahan ketika Sayyidah Aisyah itu dikabarkan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang dalam hadis itu kan terkenal dengan peristiwa haditsul ifki atau berita bohong, gitu, atau hoax, berita hoax. Nah, itu seperti itu. Hoax atau gosip tentang Sayyidah Aisyah. Sampai Rasulullah itu mendiamkan Sayyidah Aisyah, gitu ya. Nah, itu kan berarti rumah tangga itu ya enggak selamanya tenang-tenang saja. Nah, itu seperti itu. Jadi itu harus kita pahami. Maka yang namanya sakinah itu kan proses dan harus diupayakan. Tidak kemudian orang yang berumah tangga pasti kemudian tenang-tenang saja. Nah, itu seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, maka
doa yang selalu Rasulullah ucapkan ketika beliau menghadiri resepsi pernikahan sahabat, di antaranya adalah doa barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi bagimu dan memberikan berkah atasmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Nah, yang menarik itu penggunaan kata laka dan kata alaika. Kata laka itu biasanya berkonotasi atau punya arti hal-hal yang menimbulkan manfaat. Ya, ibarat kata kalau kamu mendapatkan kebahagiaan atau berada dalam kondisi yang senang, semoga dalam kondisi senang itu kamu mendapatkan keberkahan. Begitu juga ketika kamu sedang ditimpa masalah, sedang ditimpa persoalan dalam rumah tangga, itu juga mendatangkan keberkahan Allah, gitu ya. Dan yang paling penting, wa jama'a bainakuma fi khair. Kalian tetap terkumpul, tetap masih menjadi satu keluarga yang kemudian sama-sama melakukan kebaikan. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan sampai bercerai. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, maka supaya kehidupan rumah tangga itu berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan tenang, kemudian minim permasalahan atau minim konflik, berarti masing-masing pihak antara suami dan istri itu harus paham hak dan kewajiban masing-masing, gitu ya. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 itu disebutkan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan itu mendapatkan hak sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Hak yang sepadan dengan kewajiban. Gitu ya. Kalau kewajibannya 10, haknya juga harus 10. Kalau kewajibannya 5, haknya juga harus 5. Gitu ya. Jadi yang namanya hak dan kewajiban ini selalu beriringan. Nah, contoh misalkan begini. Di antara hak seorang istri itu kan mendapatkan nafkah dari suaminya. Berarti memberikan nafkah ini menjadi kewajiban suami. Nah, itu yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu selalu beriringan dan selalu berkaitan. Kalau seandainya salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, ya berarti dia tidak berhak mendapatkan haknya, tidak layak mendapatkan haknya. Nah, itu seperti itu. Kemudian walir rijali alaihinna darajah, dan laki-laki punya derajat atau punya tingkatan yang lebih tinggi. Kenapa kok punya tingkatan yang lebih tinggi di sini? Karena posisi laki-laki itu sebagai pemimpin keluarga. Itu ya. Lanjut. Nah, maka di ayat Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa laki-laki atau seorang suami itu punya kewajiban untuk berinteraksi, untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gitu ya. Wa in fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau seandainya misalkan suami kok membenci sesuatu, membenci sifat istrinya atau membenci perbuatan yang dilakukan istrinya, maka Allah menginformasikan atau mengingatkan, boleh jadi dalam hal yang kalian benci itu Allah itu menciptakan kebaikan yang sangat banyak, gitu ya. Misalkan istrinya terlalu cerewet, gitu ya, atau terlalu banyak ngomel, nah, sehingga suami jadi marah, gitu ya, atau tidak senang. Padahal boleh jadi dengan istri yang cerewet itu kita atau suami, gitu ya, itu lebih berhati-hati atau mungkin lebih tidak sembrono, gitu ya, dalam melakukan suatu perbuatan. Contoh misalkan
suami bangunnya kesiangan gitu ya, kemudian istrinya ngomel-ngomel, cerewet. Nah, kemudian akhirnya si suami bisa bangun pagi. Nah, ini kan sebetulnya bagus. Meskipun menurut suami itu membuat dia jengkel. Nah, jadi hal yang tidak kita sukai pada pasangan kita itu boleh jadi di sana ada kebaikan. Oke, lanjut ya. Nah, terus ini ayat yang menurut saya cukup penting untuk diketahui oleh para calon suami ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para suami itu menjadi pemimpin atas istri sebab adanya kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kelebihan di sini apa? Pertama dari segi fisik ya. Terus kemudian dari segi kemampuan dalam mengambil keputusan. Laki-laki itu kan lebih rasional ya dalam mengambil keputusan atau dalam bersikap. Maka itu yang menjadi salah satu kelebihan laki-laki. Yang kemudian kelebihan itu menjadi dasar seorang laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga, dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin rumah tangga. Nah, itu dalam satu aspek. Kemudian sebab berikutnya yang menjadikan seorang laki-laki itu menjadi pemimpin rumah tangga adalah wa bima anfaqu min amwalihim. Karena seorang laki-laki menafkahkan sebagian hartanya. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa yang namanya seorang suami itu wajib menafkahi istrinya secara materi. Wajib memberikan uang belanja kepada istrinya. Jadi jangan sampai kebalik, istrinya yang disuruh kerja sementara suaminya malas-malasan di rumah cuma tidur-tiduran saja, itu nggak boleh. Karena itu tadi prinsipnya, karena suami menjadi pemimpin rumah tangga, berarti dia harus punya tanggung jawab untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan materi. Itu ya. Kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan atau tempat tinggal, suami harus bisa menyediakan. Itu ya. Jadi tidak mengherankan kalau orang Arab itu kalau mau nikah dia harus sudah punya rumah, terus harus sudah punya mobil gitu ya. Jadi ya itu tadi karena itu yang menjadi dasar ya bahwa dirinya itu pemimpin rumah tangga. Gitu. Kalau orang Indonesia itu kan lebih enak gitu ya, lebih enak, lebih fleksibel. Orang nikah hanya modal nekat saja sudah bisa ya, sudah berani. Kalau di Arab nggak bisa seperti itu, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bahkan pemberian nafkah itu tidak hanya diberikan ketika istri masih berstatus sebagai istri atau ketika perempuan masih berstatus sebagai istri. Bahkan ketika seorang perempuan atau istri itu ditalak atau diceraikan, kemudian masih dalam masa iddah, seorang suami atau mantan suami itu tetap harus menyediakan tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tetap harus menyediakan tempat tinggal untuk mantan istrinya ketika masih dalam masa iddah. Gitu ya. Terus juga bahkan kalau seandainya si mantan istri itu menyusui anaknya si laki-laki atau si suami, itu juga tetap harus dikasih nafkah juga. Gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan kalian naudzubillah ya, misalkan bercerai dengan istri kalian, itu ketika sudah bercerai jangan langsung diputus nafkahnya. Jangan langsung diusir, itu tidak boleh. Mestinya ketika misalkan meskipun sudah cerai, itu harus menempati tempat tinggal yang disediakan oleh suami. Itu ya. Terus kemudian si mantan istri juga tetap berhak untuk mendapatkan nafkah. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Itu ya. Kemudian
pemberian nafkah itu berlaku sampai minimal ketika masa iddah. Nah, kalau seandainya ternyata si istri itu mengasuh anak kita, berarti kita tetap harus memberikan nafkah sebagai bentuk penghargaan atas usaha istri mengasuh anak kita, karena anak itu mestinya menjadi tanggung jawab orang tua laki-laki atau suami. Nah, itu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, maka semua hak dan kewajiban itu harus ditunaikan, ya. Tidak boleh ada yang dilupakan, tidak boleh ada yang disia-siakan. Nah, kemudian kalau seandainya semua hak dan kewajiban itu sudah dilakukan, tapi ternyata masih ada konflik dalam rumah tangga, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Kalau kita mengikuti ketentuan di Quran Surat An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Nah, jadi kalau seandainya misalkan istri itu kita lihat atau kita pantau, dia melakukan perbuatan nusyuz atau perbuatan yang melawan perintah suami, padahal perintahnya itu perintah yang baik, atau bahkan melakukan perbuatan maksiat, ya, maka langkah pertama adalah dengan menasihati istri. Fa'idhuhunna. Istri dinasihati dengan cara yang baik. Kalau di dalam hadis dikatakan istausu bin nisa'i khairan. Berikanlah arahan atau berikanlah nasihat kepada para istri atau perempuan dengan cara yang baik, gitu ya. Fa'innahunna min dilain, karena mereka atau para istri itu dalam tanda kutip terbuat dari tulang rusuk atau diumpamakan seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau seandainya kita mencoba meluruskan tulang rusuk itu dengan cara yang keras atau kasar, pasti akan patah. Tapi kalau seandainya dibiarkan, tulang itu akan tetap bengkok. Nah, itu seperti itu. Maka Nabi mengulangi lagi, istausu binisai khairon. Berikanlah wasiat atau nasihat kepada perempuan dengan cara yang baik. Nah, itu cara pertama. Dinasihati dulu. Kalau seandainya tidak mempan dinasihati, dia masih saja melakukan perbuatan maksiat, maka masuk cara yang kedua, wahjuruhunna fil madhaji. Pisah ranjang, itu ya, pisah ranjang atau tidurnya tidak satu tempat. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian kalau seandainya sudah dinasihati, sudah dipisah ranjang, tapi masih tidak mau nurut, gitu ya, maka wadribuhun, kita boleh atau suami boleh memukul istrinya. Tapi pukulan di sini adalah pukulan yang tidak menimbulkan bekas, ya. Atau kalau dalam istilah ulama adalah durban ghairu mubarrih, pukulan yang sama sekali tidak memunculkan bekas kekerasan fisik, gitu ya. Karena niat awalnya itu adalah untuk mendidik. Jadi ya pukulannya tidak boleh sampai memunculkan memar, tidak boleh, gitu ya. Dan kemudian ketika memukul juga tidak diperbolehkan memukul wajah. Nah, itu seperti itu. Maka sebenarnya kalau kita ikut prinsip dalam Islam, itu saya yakin tidak ada namanya kekerasan dalam rumah tangga. KDRT itu tidak akan ada. Nah, itu seperti itu. Bahkan di sini dikatakan fa'in atau anakum fala tabghu alaihi nasabila. Kalau seandainya istri itu sudah mau nurut, ya, sudah mau taat kepada suami, maka ya kamu jangan mencari cara-cara atau mencari celah, ya, untuk bisa mendolimi, untuk bisa menganiaya istri. Jangan seperti itu. Nah, itu begitu. Oke, lanjut. Nah, yang menarik ada sebuah kejadian, ya, yang terjadi di masa Rasulullah, ya. Ada seorang sahabat namanya Abu Thalhah. Nah, Abu Thalhah ini suaminya Ummu Sulaim. Abu Thalhah punya istri namanya Ummu Sulaim.
Nah, suatu ketika anaknya Abu Thalhah, berarti anaknya Ummu Sulaim juga, itu meninggal dunia. Nah, tapi ketika Abu Thalhah sampai ke rumah, itu tidak langsung dikasih tahu oleh Ummu Sulaim bahwa anaknya meninggal dunia. Tapi yang terjadi justru Ummu Sulaim itu dandan yang cantik, ya, kemudian menyiapkan makanan, bahkan sampai melayani Abu Thalhah, ya, melakukan hubungan seksual gitu. Nah, baru kemudian setelah selesai berhubungan badan, Ummu Sulaim bertanya begini kepada Abu Thalhah, "Ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatolabu ariyatahum alahum ayyamna'uhum." Si Ummu Sulaim tanya kepada Abu Thalhah, "Bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada orang meminjamkan sesuatu kepada orang lainnya, kemudian barang yang dipinjamkan itu akan diminta kembali. Kira-kira menurutmu orang yang dipinjami itu boleh menahannya atau boleh melarang barang tersebut untuk diambil lagi atau tidak?" Nah, terus Abu Thalhah menjawab tidak boleh gitu ya. Artinya kalau dipinjami sesuatu ya harus dikembalikan. Gitu. Nah, terus akhirnya Ummu Sulaim baru cerita bahwa anakmu itu meninggal dunia. Jadi anaknya itu diumpamakan seperti amanah, ya, amanah yang dipinjamkan oleh Allah kepada Abu Thalhah. Nah, akhirnya setelah mendengar istrinya cerita itu tadi, Abu Thalhah marah gitu ya, sampai akhirnya lapor kepada Rasulullah, cerita kepada Rasulullah. Nah, tapi Rasulullah justru mendoakan Abu Thalhah maupun Ummu Sulaim dengan mengatakan barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian tersebut gitu ya, memberkahi hubungan seksual yang kalian lakukan pada malam itu. Nah, itu seperti itu. Jadi itu tadi strategi supaya suami itu tidak marah. Berarti kan istri juga harus paham cara cara penanganannya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup itu. Tadi saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin saya tidak bisa menjawab semuanya, tapi saya jawab secara umum saja ya. Ya, ini ada pertanyaan banyak ya, termasuk membedakan janda yang perawan. Terus cara menumbuhkan keinginan menikah untuk perempuan yang sudah masuki usia menikah. Terus ini gimana ini? Nanya saya jawab persatu atau ini atau saja? Halo, halo. Ya, Ustadz. 3 pertanyaan dulu, Ustadz. Maaf ya, tiba-tiba terus sendiri. Gimana? Ini dijawab atau secara umum saja, Mbak? Jawab 3 pertanyaan dulu saja, Ustadz. Ini terlihat ya di bagian chat saya. Mungkin bisa ditampilkan ya. Bisa bantu ditampilkan pertanyaannya tadi. Emang ketemu anak? Halo, halo. Sudah?
Iya, Ustadz. Silakan oleh pembawa acara dipilih pertanyaan yang akan diajukan pada Ustadz aja ya. Oke, baik. Kita ke penanya pertama ya, karena penanya pertama ini ada Rizkolullah. Dia bertanya, Ustadz, cara membedakan janda yang masih perawan gimana ya, Ustadz? Ya, kalau Silakan, membedakan gimana? Halo, silakan Ustadz. Halo. Iya. Mohon ditunggu ya, Ustadznya sedang live. Halo. Mohon maaf ya, suara saya sudah terdengar ini. Sudah, Ustadz. Ya, saya mohon maaf tadi itu apa namanya tiba-tiba putus sendiri karena memang di sini sedang itu mendung. Ya, pertanyaan tadi yang pertama dari Mas Rizkol, yang menurut saya gampang ya, tinggal lihat KTP. Itu KTP-nya janda atau gadis ya, menikah atau belum gitu ya. Nah itu kan ada, gitu ya. Kalau secara fisik ya kita agak susah membedakan antara yang masih perawan atau janda. Kecuali kalau di sini yang dimaksud itu adalah perempuan yang sudah pernah berhubungan badan dengan yang belum, gitu ya. Nah mungkin kalau dari segi fisik bisa saja benar, bisa saja salah gitu ya. Cuma kalau perempuan yang sudah sudah berhubungan badan atau sudah pernah menikah gitu ya, ya itu ini apa namanya secara fisik sudah berbeda dengan yang masih perawan. Kalau misalkan dia itu bukan perempuan yang gemuk, itu kalau yang sudah berumah tangga biasanya payudaranya mungkin lebih besar gitu ya. Kalau yang perawan ya biasanya relatif lebih kecil. Mungkin itu salah satu indikatornya gitu ya. Cuma ya kita tidak bisa berpatokan atau membuat sebuah kesimpulan kalau yang payudaranya besar otomatis itu tidak perawan ya, jika tidak bisa ya. Karena susah seperti itu. Itu ya Mas Rizkal ya. Oke, terus tadi pertanyaannya apa lagi Mbak? Oke, baik. Pertanyaan yang kedua dari Fitri Anissa. Bagaimana cara menumbuhkan keinginan menikah untuk perempuan yang sudah memasuki usia menikah? Karena belakangan ini banyak perempuan yang ingin fokus berkarir. Dan bagaimana mengatasi rasa keraguan dalam hal keinginan untuk menikah? Silakan Ustadz. Ya. Orang ragu itu kan biasanya ada sebab ya, ada yang melatar belakangi. Misalkan si perempuan itu punya keluarga, itu keluarganya broken home atau keluarganya itu cerai misalkan ya. Kemudian cerainya itu juga karena ada masalah konflik rumah tangga antara bapak dan ibunya gitu ya. Mungkin dari situ dia juga berpikir bahwa nikah itu ya ke ujungnya konflik atau ujungnya masalah, sehingga dia itu ragu untuk nikah. Maka kalau menurut saya ya
kita atau si perempuan tadi itu ya, itu perlu memperbanyak diskusi ya dengan berbagai pihak, perlu banyak bertanya kepada berbagai pihak, karena tidak selamanya orang yang punya masalah rumah tangga itu akan menghadapi masalah yang sama kalau seandainya anaknya itu berumah tangga, kurang lebih seperti itu. Jadi hal pertama yang harus dicari tahu itu sumber keraguannya apa, itu ya. Kalau seandainya misalkan karena takut nanti tidak bisa berkarir, maka nanti ketika sudah menemukan calonnya harus diajak untuk diskusi, harus diajak untuk bermusyawarah dan kemudian membuat semacam kesepakatan. Nanti si perempuan bisa saja mengatakan begini kepada calonnya. Nah, nanti kalau seandainya kita sudah nikah, saya pengen tetap bekerja, gitu ya. Kenapa kok pengen tetap bekerja? Ya karena memang saya itu tipe orang aktif, atau mungkin karena saya pengen membantu orang tua saya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kan bisa dinegosiasi kan ya, bisa dibicarakan. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu gara-gara ragu-ragu sampai menunda-nunda nikah dengan itu ya. Apalagi kalau perempuan, kecenderungannya itu kalau seandainya perempuan semakin berusia, laki-laki itu semakin ini agak menjauh gitu ya. Kan perempuan itu Halo. Halo Ustadz. Ya itu intinya masalah yang membuat kita ragu-ragu itu perlu ditemukan dulu, terus dicari solusinya itu ya. Intinya seperti itu saja, biar ringkas ya. Nah, terus pertanyaan dari Mas Ridho, bagaimana jalan terbaik jika orang tua bersikeras menjodohkan kita dengan orang yang tidak ingin kita nikahi? Nah, kalau menurut saya begini, yang namanya pernikahan itu kan menyatukan dua keluarga besar ya, menyatukan dua keluarga besar antara keluarga orang tua kita dengan keluarga calon mempelai, gitu ya. Maka salah satu hal penting yang harus kita utamakan dan kita dahulukan itu adalah ridho orang tua atau kerelaan dari orang tua. Jadi jangan sampai kita nikah sementara orang tua kita itu tidak ridho dengan calon perempuan yang kita nikahi, itu jangan sampai. Kenapa? Karena kalau orang tua sudah tidak ridho, itu biasanya nanti akan muncul berbagai masalah dalam rumah tangga. Itu seperti itu. Maka dulu ketika saya mau nikah, itu ya saya justru memasrahkan kepada orang tua saya. Saya tidak mau nyari calon istri, justru saya minta kepada orang tua saya untuk yang nyarikan calon. Nah, itu seperti itu. Supaya apa? Ya supaya calon istri yang akan saya nikahi itu berdasarkan pilihan orang tua saya dan benar-benar mendapatkan ridho orang tua saya. Gitu ya. Karena kan ridho Allah fi ridhol walidain. Kita pengennya nyari ridho Allah. Cara yang paling gampang untuk mencari ridho Allah ya dengan mendapatkan ridho orang tua. Nah, itu seperti itu. Kalau seandainya
sejak nikah kok kita tidak mendapatkan ridho orang tua, itu persoalannya nanti akan rumit gitu ya. Dalam menjalani rumah tangga itu pasti ada saja masalah. Itu begitu. Maka saya termasuk orang yang sering sekali memberikan saran kepada murid-murid saya, kepada mahasiswa, supaya mereka itu tidak pacaran. Kenapa? Karena kalau orang pacaran, menurut saya itu sama seperti menutup pintu rezeki, menutup pintu potensi rezeki yang terbaik. Contoh misalkan begini, kamu sudah punya pacar ya, perempuan, menurutmu cantik, ya. Nah, kemudian kamu sangat pengen nikah dengan pacarmu itu. Padahal semestinya kamu itu ditakdirkan nikah dengan perempuan yang lebih baik dari dia, lebih baik dari pacarmu. Tapi karena kamu hanya fokus, hanya melihat, hanya mau nikah dengan pacarmu itu, akhirnya potensi jodoh yang lebih baik itu kamu singkirkan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Sama halnya kalau orang ya kayak kuda lah ya. Kuda itu kan pakai kacamata kuda ya. Kanan kiri kan nggak lihat dia, hanya lihat jalan yang ada di depan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kalau seandainya kita punya pacar, ya sudah, kita mungkin sudah nggak akan mau ditawari perempuan yang lain. Padahal boleh jadi perempuan tersebut jauh lebih baik dari segi kualitas maupun kecantikan. Nah, itu kan sama halnya kita menolak rezeki yang lebih bagus. Gitu kan? Nah, itu seperti itu. Jadi menurut saya pada prinsipnya tetap ikuti perintah maupun arahan orang tua. Gitu ya. Oke, mungkin dari saya cukup itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Ini masih ada banyak pertanyaan. Karena waktu sampai jam 12, ini kita ambil 2 pertanyaan lagi ya, teman-teman. Saya pilih. Karena ini ada pertanyaan yang sama seperti pertanyaan Ridho ini. Sudah menjawab pertanyaan dari Saskia, Kak Saskia. Ini kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Maulana. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, pernah dengar kasus pernikahan karena hutang piutang? Misalkan orang tua si wanita berhutang kepada si laki-laki karena pihak wanita nggak bisa melunasinya, maka terpaksa dinikahkan untuk menghapus hutangnya. Lalu bagaimana pernikahan kasus tersebut Ustadz sehingga rentan ketidakcocokan? Misalkan Ustadz untuk menjawab pertanyaan. Ya, bagus ini pertanyaannya. Jadi begini, prinsip yang harus dipahami dalam pernikahan itu diantaranya adalah kerelaan dari kedua belah pihak mempelai antara suami dan istri, gitu ya. Kenapa? Karena kerelaan itu menjadi salah satu unsur sahnya atau penentu sahnya sebuah akad. Kan yang namanya akad, termasuk akad pernikahan, itu tidak sah kalau seandainya dalam kondisi dipaksa, gitu ya. Kalau dipaksa itu tidak sah, tidak boleh. Nah, maka kita harus lihat terlebih dahulu apakah si anak tadi, si perempuan tadi itu menikah karena dipaksa orang tuanya atau karena dia menikah dengan tujuan membantu orang tuanya. Kalau membantu orang tuanya berarti kan sebenarnya dia sudah merelakan dirinya ya untuk menikah dengan laki-laki yang menghutangi orang tuanya. Berarti kan dia sudah mau sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau seandainya dia tidak mau tapi dipaksa orang tuanya, nah itu yang sebenarnya jadi masalah. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang harus dipahami juga, meskipun dikatakan kalau seandainya menikah dengan si gadis ya atau si perempuan tadi itu hutangnya dianggap lunas, tapi ketika proses pernikahan itu mahar tetap harus ada atau mahar itu tetap harus dibayarkan, gitu ya. Jadi
persoalan melunaskan hutang itu beda masalah ya, atau beda urusan. Nah itu tadi. Jadi sebenarnya ini juga tergantung sama si anak perempuan ya. Berarti kalau dia sudah merelakan itu tidak masalah. Itu seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya ada lagi. Ini dari Dava Intifada. Jadi ketika seseorang memiliki penyakit yang mengakibatkan dirinya dinyatakan tidak subur oleh medis, sedangkan dirinya pun memiliki niat dan keinginan menikah untuk ibadah, memenuhi kebutuhan biologis, dan menjaga kehormatannya, cara yang paling tepat untuk orang tersebut seperti apa ya, Ustadz? Ya, persoalan subur itu kan bisa diobati ya, atau bisa diterapi. Contoh misalkan salah satu jenis makanan yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan kesuburan itu toge. Tahu toge ya? Toge itu cambah. Nah, itu termasuk makanan yang bisa meningkatkan tingkat kesuburan khususnya khususnya laki-laki gitu ya. Nah, perempuan juga sama. Sebenarnya masalah kesuburan itu bisa diatasi. Gitu ya. Baik itu menggunakan obat-obatan maupun terapi. Bahkan kalau seandainya misalkan si perempuan itu dinyatakan tidak subur, kemudian tidak bisa melakukan pembuahan, itu kan kita masih bisa melakukan proses bayi tabung, gitu ya. Bayi tabung itu diperbolehkan selama spermanya atau maninya itu berasal dari suami yang sah, gitu ya. Kemudian bayi tabung itu kan hanya proses pembuahannya saja yang dilakukan di sebuah alat. Nah, setelah pembuahan itu terjadi dan berhasil gitu ya, baru dimasukkan ke dalam rahim si istri. Nah, itu begitu. Jadi sebenarnya masih ada beberapa opsi atau cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah ketidaksuburan. Jadi jangan sampai karena dinyatakan tidak subur, kita kemudian tidak jadi nikah gitu ya. Itu. Oke. Itu ya, Mbak. Baik, Ustadz. Satu pertanyaan lagi boleh, Ustadz? Ya. Ketika sudah menikah. Ya, silakan. Baik. Baik, ini dari Ruzia. Ketika sudah menikah, bagaimana kedudukan istri dan orang tua suami? Mana yang lebih diutamakan ketika keduanya sedang dalam kondisi krisis? Silakan. Nah, ini harus cari tahu dulu ya, kritisnya itu dalam
Halo, halo, halo. Halo, Ustadz. Hai, tadi mohon maaf ya, tiba-tiba terputus sendiri. Ini kondisi krisis yang dimaksud itu krisis apa? Krisis ekonomi. Ya, Ustadz, Halo. contohnya masalah ekonomi. Ya. Ini ada sebuah kejadian ya, ini di masa Rasulullah juga ya. Ada seorang sahabat itu cerita kepada Rasulullah bahwa bapaknya atau orang tua dari si sahabat tadi itu selalu minta uang kepada sahabat tersebut. Padahal sahabat tadi itu punya kebutuhan dan juga punya anak dan istri yang harus dinafkahi. Gitu ya. Nah, terus sahabat tadi tanya kepada Rasulullah, kalau seperti ini bagaimana wahai Rasulullah? Terus jawaban dari Rasulullah begini, anta wa maluka liwalidika, dirimu dan juga hartamu itu milik orang tuamu. Dirimu dan hartamu itu milik orang tuamu. Artinya apa? Artinya harta anak itu pada hakikatnya bukan harta milik anak itu sendiri, tapi milik orang tuanya. Jadi kalau seandainya orang tua kita itu minta untuk dibantu ekonominya gitu ya, dibantu finansialnya, itu ya si anak meskipun dia sudah berkeluarga ya sebisa mungkin harus bantu gitu ya. Jadi jangan sampai suami atau si anak tadi itu malah tidak membantu orang tuanya dan lebih memilih keluarganya. Itu nggak tepat gitu ya. Karena itu tadi pada prinsipnya harta milik anak itu adalah milik orang tua. Maka seandainya kalau kalian nanti sudah berumah tangga ya, yang laki-laki, kalau seandainya nanti kalian sudah jadi suami, itu tetap yang harus dijadikan prioritas itu adalah orang tua kalian, terutama ibu gitu ya. Kalau ibu butuh bantuan apapun itu harus kalian bantu. Nah, baru setelah itu kalian membantu anak maupun istri kalian atau menafkahi anak maupun istri kalian. Semestinya seperti itu. Itu ya. Jadi jangan sampai salah prioritas. Yang didahulukan itu istri dan anak, sementara orang tuanya malah ditelantarkan. Nah, itu nggak benar. Itu ya. Grandwish-nya lewat yang pas itu kayak bukan. Itu ya, Mbak. Baik, halo. Ustadz. Baik. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, kita cukupkan saja sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya. Mohon maaf pada pertanyaan yang belum sempat dijawab. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Asraf Fitri, SHI MSy atas ilmu yang telah diberikan dan jawaban-jawaban yang sangat memuaskan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada acara kelas pranikah ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan nantinya ketika membangun keluarga, serta menjadi amal jariah bagi yang mengamalkannya. Baik, atur cara selanjutnya yaitu door prize. Untuk pemenang door prize ini akan diambil 2 orang yang beruntung, yaitu pada satu penanya pertama. Untuk penanya pertama yaitu adalah Rizkaullah. Selamat kepada Rizkaullah sebagai pemenang door prize hari ini. Kemudian untuk pemenang kedua adalah satu penanya terbaik pada hari ini. Nah, untuk penanya terbaik ini akan dipilih langsung oleh Ustadz Asraf kepada Ustadz Ahmad Asraf Fitri, SHI MSy. Silakan untuk memilih satu penanya terbaik. Mbak Ruzia itu, Mbak Ruzia. Pertanyaannya Mbak Ruzia. Oke, baik Ustaz. Selamat kepada Kak Ruzia
sebagai pemenang door prize hari ini. Bagi pemenang door prize, harap segera untuk menghubungi narahubung untuk mendapatkan door prize. Oke, memasuki atur cara yang selanjutnya, yaitu sesi foto bersama yang akan dipandu oleh operator. Kepada operator dipersilakan. Pada teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, harap untuk mengaktifkan kamera ya. Teman-teman semua harap menyalakan kamera ya, karena kita akan mulai sesi foto bersama. Berhubung di sini ada 3 layer, saya akan memulai dari layer pertama. Untuk layer pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya saya ke layer kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya layer terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah. Baik, terima kasih operator. Selanjutnya yaitu adalah acara penutup. Mari kita sempurnakan acara ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya persilakan kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Nasrul Fitri untuk kembali melanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Baik, saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Hadza wallahu yara'ana wa yahfazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Syukran semuanya. Afwan.